Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah الداعي لرضوانه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله عليه وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم يلقاه. أما بعد، أيها الأساتذة والأستاذات yang senantiasa Allah Subhanahu wa Ta'ala naungi hidayahnya, alhamdulillah kita banyak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, nikmat yang tiada tara, nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang wajib kita syukuri. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada beliau, keluarga beliau dan siapapun yang mengikuti jejak beliau hingga hari kiamat kelak. Para ustaz dan ustazah rahimani rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan kajian kita pada kitab Minhajul Firqatin Najiyah At-Taifah Al-Mansurah, jalan golongan selamat, jalan golongan yang selamat dan kelompok yang dibela oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang a'da'ut tauhid, musuh-musuh tauhid. Pembahasan kali ini seputar tentang mereka orang-orang yang tidak senang dengan dakwah tauhid dan gambaran bagaimana dakwah para nabi sejak dulu, yang mana tujuan mereka satu, mengajak manusia untuk menghambakan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya dalam perjalanan berdakwah itu tidak selamanya mulus, tidak selamanya semua orang menerima, karena inti dakwah itu menyampaikan, bukan mengumpulkan massa. Ya, intinya dakwah para nabi itu menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan sekedar hanya mengumpulkan massa. Jadi dalam berdakwah itu patokannya bukan banyaknya jumlah massa pengikutnya, akan tetapi kebenaran jalan dakwahnya. Sebagian orang menganggap bahwa dalam berdakwah itu kalau pengikutnya banyak, mereka yang benar, sehingga meremehkan para dai-dai yang pengikutnya sedikit. Padahal kalau kita pernah membahas sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah menceritakan, wa ra'aitun nabi wa laisa ma'ahu ahad. Aku pernah melihat seorang nabi tidak ada pengikut sama sekali. Apakah berarti dakwah beliau ini gagal? Bukan. Beliau hanya diwajibkan untuk menyampaikan wahyu. Nah, dalam masalah seperti ini kita mengajak saudara kita, mengajak keluarga kita yang paling utama, mengajak kerabat kita untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sudah dipastikan ada di antara salah satu dari mereka itu yang tidak suka, yang tidak mau, bahkan memusuhi. Ya. Kata beliau, Syekh Muhammad Jamil Zainu rahimahullahu ta'ala mengatakan, menukilkan sebuah ayat dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-An'am, wa kadzalika
ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jinni. Dan demikian kami jadikan setiap nabi, siapapun nabinya, adu, musuh, syayatinal ins wal jin, yaitu musuhnya setan-setan yang berupa jin dan manusia. Para nabi oleh Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk mengajak manusia kepada menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan disitulah nantinya bakal ketemu yang namanya setan-setan yang berwujud manusia maupun jin. Yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli gurura. Sebagian mereka dengan sebagian yang lain saling berpesan bagaimana cara menghias perkataan, tapi itu menipu sebenarnya. Tapi itu menipu. Ada semua mengaku berdakwah, akan tetapi kita bisa perhatikan, kita bisa bedakan mana yang berdakwah benar-benar tulus ikhlas karena Allah, dan mana mereka dakwahnya itu selera rakyat. Selera rakyat itu yang penting rakyat senang, yang penting, apalagi kalau jamaahnya, maaf nih, emak-emak, yang penting emak-emak senang. Nah, itu mesti banyak digandrungi sama emak-emak. Dakwah bukan seperti itu. Dakwah sampaikan kebenaran, sekalipun itu pahit rasanya, sekalipun itu harus dimusuhi sama orang. Itulah berdakwah ilallah Subhanahu wa ta'ala. Mesti akan mendapati halangan, baik orang tua kita sendiri, baik keluarga kita, baik tetangga kita. Maka kita gak perlu sedih, gak perlu malah minder, gak jadi dakwah. Enggak, tetap maju, pantang mundur, tapi dengan sikap yang baik. Kalau dengan cara seperti ini kok masih tidak mental gitu, masih mental, maka pakai cara yang lain. Sebagaimana oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati wajadilhum wal mau'izil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Serulah kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah. Yang pertama, hikmah itu mengajak tanpa harus dengan perintah, mungkin dengan hikmah, kebijaksanaan, ya, dengan perkataan yang baik, ya cukup. Karena ada sebagian orang itu cukup dengan dinasihati sedikit, dengan diberikan keutamaan sebuah amalan, dia mau ngikut. Dan juga dengan mau'idhah hasanah, nasihat yang baik, sedikit agak kenceng, ya, dengan perintah maupun larangan, tapi dengan baik caranya. Karena ada sebagian orang itu tipikalnya sebenarnya dia mau menerima, tapi belum percaya saja, butuh meyakinkan. Kalau kita perhatikan, insya Allah antum tahu semuanya, sebagai seorang guru, kalau kita melihat dalam satu kelas, maka akan kita dapati bagaimana beragam tipikal anak-anak didik kita. Ada yang kalau kita ajar itu gampang, cepat masuk. Ada anak yang memang dia butuh diyakinkan, sekali dua kali baru paham, baru menerima. Ada yang memang benar-benar apa istilahnya itu, mu'anid gitu, dia agak membangkang. Nah, sebagai seorang guru itu kudu ngerti bagaimana cara memperlakukan setiap individu anak didiknya, tidak disamaratakan. Biasanya ini seorang guru, kebiasaan yang kurang baik adalah perhatian mereka, perhatian dia itu lebih besar kepada anak-anak yang nurut saja, anak-anak yang pintar saja, yang lainnya dibiarkan. Ini kesalahan, ini kesalahan fatal.
Tentunya sebagai seorang guru bukan sekedar hanya menyampaikan informasi ilmu, bukan sekedar maklumat saja, tapi bagaimana cara kita mengajak mereka, memperbaiki mereka, tentunya dengan cara-cara yang kita pelajari. Ada materi sendiri tentang masalah bagaimana di dunia pendidikan, turqut tadris dan yang lain sebagainya. Ada juga psikologi pendidikan, ya, kita bisa mengamati anak didik kita bagaimana. Nah, itu pun juga sebenarnya oleh para nabi sudah ajarkan dalam sirah mereka, sejarah mereka. Kalau kita perhatikan dalam sejarah, tidaklah setiap nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan wahyu, sebelum diutus sebagai seorang nabi, biasanya mereka menggembala apa? Ngembala kambing. Ngembala kambing. Jangan dikira, jangan kita pandang rendah, wah ngembala kambing. Jangan. Kambing itu tipikal sifatnya beda-beda. Ya. Tidak semuanya sama. Nah, di situ seorang akan belajar cara memperhatikan ini kambing fulan seperti ini. Ini yang nurut, ini ada yang bandel, ada yang sebagainya. Nah, itu pinter-pinter si penggembala bagaimana menundukkan mereka. Inilah para nabi sebelum diutus sebagai seorang nabi. Ketika diutus sebagai seorang nabi, sudah ngerti akan menemui berbagai macam tipikal manusia. Alhamdulillah kita hanya di pesantren yang orangnya itu homogen, sama, beda di luar sana. Ya, keadaannya tuh heterogen. Dari backgroundnya berbeda, sifatnya berbeda, tipikalnya berbeda. Maka dari itu, dalam mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk kita sebagai seorang guru itu juga mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka mendidik mereka. Kita perlu memperhatikan setiap tipikal individu, setiap siapa yang kita ajak. Kita lanjutkan. Qala al-muallif rahimahullahu taala, iqtadat hikmatullahi an yaj'ala lil anbiya'i wa du'ati at-tauhid a'da min syayatinil jinni yuwaswisuna li syayatinil insi bid-dhalali wasyarri wal abatil liyudilluhum yasudduhum 'anit tauhid alladhi da'at ilaihi al-anbiya aqwamaha ilaihi awwalan. Sudah menjadi sunatullah, ya, sudah menjadi hikmah ilahiyah, di mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan bagi para nabi dan para penyeru dakwah tauhid itu musuh-musuh dari kalangan setan yang berwujud manusia dan jin. Mereka tuh suka bikin ribut, ya, dari kalangan setan yang mengajak kepada kesesatan, wasyarr, keburukan, wal abatil, kebatilan. Siapapun dia, tapi biasanya setan itu mendatangi orang untuk menyesatkan manusia dalam bentuk rupa seorang penasehat. Seakan-akan ya mereka berharap yang mereka seru ikut dengan mereka. Contohnya Nabi Adam alaihissalatu wassalam sampai makan buah khuldi itu karena cerdiknya iblis menipu daya Adam dan Hawa, ya. Iblis menipu Adam dan Hawa dengan wujud seorang penasehat, seorang yang punya hikmah, ya. Sehingga seakan-akan bagus, padahal itu kesesatan. Juga Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam ketika oleh Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk menyembelih anaknya, yang Allah berikan wahyu lewat mimpi,
Di mana Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam ujian terbesar. Di mana Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam itu menunggu jabang bayi keturunannya berapa puluh tahun dengan Sarah. Berapa puluh tahun. Ketika mendapatkan satu anak agak gedean dikit, disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala menyembelih anaknya. Sehingga beliau enggak tega dan beliau minta pendapat anaknya. Ini gimana? Qala ya abati if'al ma tu'mar. Wahai bapakku, kerjakan apa yang kamu diperintahkan olehnya. Nah, ini anaknya menguatkan tekad hati bapaknya. Ketika diajak jalan, datang setan. Ya. Dengan nada sebagaimana nasihati, kamu enggak kasihan sama anakmu? Nunggu lama kok malah sekarang malah mau disembelih. Oleh Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk melempar. Ya, itu melempar batu ke arah setan. Yang kedua seperti itu, yang ketiga seperti itu. Demikianlah juga setan. Dan syaitan itu sudah berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala untuk ditangguhkan umurnya sampai hari akhir untuk menyesatkan manusia. Disebutkan dalam surat Al-A'raf. Ya, di awal-awal. Ini iblis sudah berjanji, la'ughwiyannahum ajma'in. Aku akan sesatkan mereka semuanya. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kecuali hamba-hambamu yang ikhlas. Yang bisa selamat dari godaan syaitan adalah mereka yang benar-benar tulus ikhlas karena Allah. Yang dakwahnya ikhlas karena Allah, yang ibadahnya ikhlas karena Allah, itu yang tidak bisa diganggu oleh syaitan. Berikutnya ayyuhal ahibba rahimani wa rahimakumullah, beliau mengatakan tugasnya setan itu yasudduna 'anit tauhid. Mereka menghalang-halangi dari dakwah tauhid. Alladzi da'at ilaihi al-anbiya aqwamaha ilaihi awwalan. Yang mana diseru oleh para nabi kepada kaumnya yang paling utama. Li'annahu al-asas alladzi tubna 'alaihi ad-da'wah al-islamiyah. Kenapa kok harus tauhid dulu yang diajak? Kenapa enggak yang ngajak sholat dulu, ngajak akhlak dulu, ngajak persatuan dulu? Kenapa kok harus tauhid? Karena tauhid merupakan asas, pondasi yang di situ terbangun dakwah Islam. Wal gharib anna ba'dhan nas ya'tabiruna ad-da'wah ila tauhid tafriqun lil ummah. Yang aneh, yang paling aneh, bahkan sebagian besar manusia menganggap bahwa dakwah tauhid itu sebagai bentuk memecah belah umat katanya. Padahal kalau umat ini mau bersatu secara teori, maka apa? Satukan dulu prinsipnya. Satukan dulu prinsipnya. Bagaimana mau bersatu kalau prinsipnya macam-macam? Tidak akan bersatu. Tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Kita mengira oh mereka bersatu, kuat. Tapi hati mereka tidak seperti itu. Hati mereka berpecah belah. Itu bukan hakikat persatuan. Hakikat persatuan adalah terbangun di atas prinsip yang satu. Sebagai kaum muslimin terbangun di atas prinsip tauhid yang satu. Barulah nanti terwujudlah persatuan. Fa inna ismahu dalun alaih. Kalau kita ngerti ya, tauhid, persatuan, menyatukan. Ini menunjukkan kalau kita mau mendalami dakwah tauhid, itu akan menyatukan umat. Ammal musyrikuna alladzina i'tarafu bi tauhidir rububiyah. Kata beliau, adapun orang-orang musyrikin yang mana mereka masih mengakui kerububiyahan Allah Ta'ala. Kerububiyahan Allah itu apa toh? Yaitu mengakui yang menciptakan ini adalah Allah, yang memberikan rizki adalah Allah. Mereka mengaku itu. Mereka mengakui itu. Bahkan orang-orang kafir pun mengakui itu. Kenapa mereka tidak mau? Karena
inadan wa hasada, karena bentuk ngeyel sama hasad, enggak mau menerima seperti itu. Wa anna Allaha khaliquhum wa qad ankaru tauhidal uluhiyah fi du'aillahi wahdah. Tapi masalahnya mereka mengingkari tauhid uluhiyah, tauhid ibadah, yang mana kita hanya beribadah kepada untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Walam yatruku du'a auliyaihim. Orang-orang musyrikin yang mengakui tentang rububiyah Allah, mereka malah masih belum bisa meninggalkan keyakinan mereka dalam tauhid uluhiyah, sehingga mereka masih saja menyembah para wali mereka, menjadikan mereka sebagai wasaid. Wasaid itu wasilah. Mereka kalau dibilang musyrik, berbuat syirik, tidak terima. Kenapa? Mereka beralasan bahwa ini yang kita lakukan itu sebagai bentuk wasilah, perantara. Mereka nggak mau mengaku itu. Padahal dalam Islam pun yang namanya wasilah, perantara, dalam hajat, kebutuhan itu sudah diatur. Dalam Islam. Baik. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Aja'alal alihata ilahan wahida, inna hadza la syai'un 'ujab." Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah, mengajak kaumnya, kaum Quraisy, lebih khususnya paman-paman Nabi, ketika turun ayat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang dakwah secara terang-terangan, tentang dakwah secara terang-terangan. Kemudian beliau mengumpulkan orang-orang Quraisy di Bukit Safa, di Bukit Safa, untuk mengajak menyembah Allah semata. Maka mereka, ini aneh gitu loh. Ini aneh. Kenapa aneh? Karena tidak ada di zaman-zaman sebelumnya bapak-bapak keturunan mereka dengan yang seperti ini. Bagi mereka itu aneh, sehingga mereka mengatakan, aja'alal alihata ilahan wahida, inna hadza la syai'un 'ujab. Dalam surat Shad. Apakah dia nih Muhammad nih menjadikan sesembahan-sembahan yang banyak, jadikan satu saja, ini sesuatu yang ajaib. Contoh misal, di kebiasaan antum, sebuah adat yang dianggap ibadah, dan itu turun-temurun. Kemudian ada satu orang datang janganlah seperti itu nggak ada ajarannya, tuntunannya dalam agama nggak ada. Apa sikap antum? Ini aneh orang. Ini aneh. Orang sudah kebiasaan kita seperti itu kok. Ini orang gila ini. Sama, Nabi Muhammad SAW saat mendakwahkan mereka untuk menyembah Allah semata, sama jawabannya. Secara rasio masuk akal juga. Ini kenapa? Ngapain? Kok musik-musik ibadah kita? Kalau seandainya nggak musik ibadah kita nggak masalah. Itu mereka. Alasan mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman tentang umat-umat terdahulu dalam surat Az-Zariyat, "Kadzalika ma atal ladzina min qablihim min rasulin illa qalu sahirun aw majnun atawasaw bih bal hum qaumun taghun." Demikian pula apa yang telah kami datangkan, apa yang datang kepada orang-orang yang sebelum mereka, para nabi sebelum Muhammad SAW, atau kaum-kaum sebelum Muhammad SAW. Dari seorang utusan datang kepada mereka, seorang utusan untuk menyeru kepada mereka, ayolah hanya menyembah Allah semata, yang sebelumnya mereka punya adat istiadat yang dianggap sebagai ibadah. Maka mereka mengatakan, qalu sahir, ini orang tukang sihir, au majnun, orang gila.
Jadi kalau kita itu dikasih julukan, oh dasar Wahabi, oh dasar gitu, oh ini beda sendiri, tidak masalah, karena Nabi pun juga seperti itu, dan Nabi pun nggak protes, ya, para Nabi pun nggak protes dan menerimanya seperti itu. Itu sudah menjadi sunatullah, ya. Banyak kisah-kisah, ya, banyak kisah-kisah yang seperti itu, banyak sekali. Dan itu juga saya alami ketika dakwah, safari dakwah di tempat daerah-daerah terpelosok, ya, mereka bilang ini agamanya nggak seperti agama kita katanya. Tapi ketika imam mereka lagi sakit, nggak ada ngimamin, saya diminta untuk jadi imam. Terus bagaimana? Ya, nah dari sinilah kita perlu berintrospeksi diri dan juga mengakui bahwa dalam setiap berdakwah mesti ada halangan, mesti ada gangguan, mesti ada cemoohan. Yang misalkan, ya, yang pengen berhijab, hijrah berhijab, bercadar, dibilang radikal lah, dibilang kurang ikut budaya lah, dibilang kurang maju lah. Wajar. Alhamdulillah masih hanya sekedar cemoohan, omongan. Coba kalau kita perhatikan zaman dulu para nabi. Sebentar, ya, sudah ada azan dulu atau nanti adanya? Azan dulu, lanjutkan dulu. Thayyib. Coba kita tengok para nabi. Nabi Muhammad SAW dikisahkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, ketika beliau sedang rukuk, tiba-tiba datang pamannya ngasih jeroan unta di atas punggungnya. Bayangkan, ini sudah bukan lisan lagi, tapi sudah berupa fisik. Beliau ditimpuk lah, dilempar batu lah. Bahkan para nabi zaman dahulu sebelumnya, ketika saat itu Nabi berdakwah dan masih belum banyak pengikut Nabi, sebagian para sahabat, mereka mengeluh, ya Allah, ya Rasulullah, mata nasrullah, kapan pembelaan Allah ini, kapan datang, gitu loh. Maka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ceritakan tentang bagaimana umat-umat sebelum Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah. Ada di antara mereka yang digergaji dari atas sampai ke bawah, kebelah, ya. Ada yang ditanam hidup-hidup. Ada yang dalam kisah Ashabul Ukhdud, ya, seorang anak kecil. Antum kan sudah gede nih, ini anak kecil. Kita belajar dari anak kecil ini bagaimana tangguhnya beliau, kuat jiwanya beliau. Dikisahkan di masa-masa di zaman Nabi Musa alaihissalam, ini anak kecil cerdas, pintar. Anak ini pintar, anak ini cerdas. Maka di zaman itu ada seorang sihir, kepala sukunya lah, sudah tua renta. Dia pengen mewariskan ilmunya kepada generasi berikutnya, karena tahu mau mati dia. Maka dicarilah anak itu, diajar anak itu, dan diajari setiap pagi datang ke rumahnya. Lantas kemudian ada seorang orang saleh, dia menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala semata, kemudian dicegat di tengah jalan. Si anak ini, kamu mau nggak saya ajari sebuah agama yang itu baik bagimu dan selamat bagimu dunia akhirat? Maka di tengah jalan setiap hari nggak ada yang tahu, diajar tentang tauhid, ya. Sampai beberapa hari kemudian ketahuanlah si anak ini bahwa dia ini sudah mulai membangkang dengan gurunya, si tukang sihir. Nah, kemudian dipanggillah itu si anak oleh sang raja, ya. Kamu ini kok sepertinya berbeda. Dia memiliki beberapa kelebihan. Di antaranya adalah ketika ada orang yang lagi sakit, kemudian datang ke anak ini dan membaca bismillah, kemudian si orang-orang ini tadi itu takjub dengan Masya Allah, dengan keajaiban dia, dan bilang terima kasih atas ilmumu yang sudah menyembuhkan kita. Dia bilang apa? Ini bukan dari saya,
ini dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tersebarlah saking terkenalnya, bahkan mengalahkan ilmu tukang sihir tersebut. Lantas kemudian si tukang sihir bertanya, wahai gulam, wahai anak, ya anak muda, masih kecil dia, umur baru belasan tahun, gak ada bala. Ini siapa yang mengajari kamu seperti ini? Saya gak pernah ngajari kamu seperti ini. Oh ada fulan, guru saya. Sebelum saya datang ke rumahmu, saya datang ke beliau dulu. Panggil dia, dipanggil. Ya. Maka si anak ini disuruh untuk kembali ke agamanya, tidak mau dia. Maka terus lantas gurunya tadi digergaji menjadi 12 bagian. Dan dia masih tetap tegar. Kamu pengen seperti itu? Kamu nggak takut? Enggak, katanya. Alas kemudian si raja makin murka, minta ke bala tentaranya. Maka dia meminta, ini tolong bawa ke gunung, ke atas gunung, lemparkan dia. Ya, ajak dia untuk kembali ke agama nenek moyang. Kalau nggak mau lempar aja, dibawa ke atas. Saat itulah dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Belum sampai atas, Allah goncangkan itu gunung sehingga si prajurit-prajurit tadi, tentara-tentara tadi mati semuanya. Dan tidak kabur, datang lagi ke raja. Wahai raja, saya masih hidup. Ini atas pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus kemudian, maka si raja makin murka. Maka dia menyuruh tentara-tentaranya untuk mengajak, untuk membawa anak ini ke tengah lautan. Maka tawarkan ke anak ini untuk kembali ke agama nenek moyangnya, kalau enggak lempar aja ke lautan. Ketika sampai di tengah lautan, Allah ombang-ambingkan dengan ombak yang begitu besar. Semua tentara mati tenggelam, tinggal si anak ini. Dan anak ini kembali ke raja tersebut. Kamu enggak akan dan bilang, kamu enggak akan bisa membunuhku wahai raja, kecuali satu. Saya minta satu sebelum membunuhku. Apa itu? Saya minta undang semua rakyat yang ada di kerajaan ini, kumpulkan mereka dalam satu hamparan yang luas, saliblah saya. Kemudian maka panahlah saya, tembaklah saya dengan membaca Bismillahi wa Rabbil Gulam, dengan menyebut nama Allah, Rabbnya anak ini. Maka dikumpulkanlah semua rakyat dikumpulkan untuk menyaksikan eksekusi anak ini. Maka si raja sendiri yang mengeksekusinya. Dan si raja karena kesombongannya tidak mau membaca doa yang diajarkan oleh si anak ini. Berkali-kali melesat, berkali-kali nggak ada yang kena. Maka si anak mengingatkan, bilang Bismillahi wa Rabbil Gulam. Lantas kemudian si raja tersebut bilang Bismillah wa Rabbil Gulam dan kenalah di pelepisnya, dan kemudian mengatakan La ilaha illallah, kemudian meninggal. Seketika itu seluruh rakyat masuk Islam dan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana keteguhan si anak ini. Ya, tentunya dalam berdakwah, kalau kita mengingat umat-umat terdahulu, mereka, ujian mereka jauh lebih besar ketimbang kita. Ya. Ayolah ahibba rahimani rahimakumullah. Azan dulu atau gimana? Azan dahulu. Baik. Kita berhenti sejenak, kita azan dahulu, kemudian kita lanjutkan beberapa penggalan dari buku. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pembahasan kita. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa sifatul musyrikin annahum idza sami'u du'a Allah wahdahu ishma'azzat qulubuhum wa nafarat fakafaru wa ankaru wa idza sami'u syirka wa du'a ghairi Allah farihu wastabsharu wa qad wasafa Allah haula al-musyrikin biqawlihi وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. Kemudian beliau menyebutkan beberapa sifat orang-orang musyrikin yang termaktub dalam Al-Qur'anul Karim adalah mereka apabila mendengarkan tentang seruan kepada Allah Subhanahu wa taala semata, hati mereka itu merasa gusar, hati mereka enggak betah, hati mereka merasa enggak senang. Dan mereka lari, kabur, enggak mau mendengarkan itu. Mereka mengingkarinya, mereka mengkufurinya. Akan tetapi apabila mereka mendengarkan sebuah
kesyirikan digaungkan, dijadikan budaya, kesyirikan dijadikan sebuah adat, ya, atau berdoa meminta kepada selain Allah, hati mereka senang, hati mereka riang gembira. Itu ciri orang-orang musyrikin. Waqad wasafallahu haula'il musyrikin biqaulih, dan Allah Subhanahu wa taala mensifati orang musyrikin dengan firman-Nya dalam surat Az-Zumar, wa idza dzukirallahu wahdah isma'azzat qulubul ladzina la yu'minuna bil akhirah. Apabila diingatkan tentang Allah Subhanahu wa taala semata, maka hati orang-orang yang tidak beriman kepada hari akhir itu merasa sempit hatinya, merasa tidak betah, istilahnya panas. Ya, ada salah seorang teman dari kita, ya kita nggak nganggap dia musyrik, enggak. Jadi dulu waktu kuliah itu ada pelajaran kitab tauhid itu sudah menjadi materi wajib gitu. Dia bilang habis belajar kitab tauhid mau kemana? Mandi dulu, habis panas dengerin kitab tauhid. Ya, di awal-awal sampai seperti itu, alhamdulillah sampai sekarang beliau diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala menerima tauhid. Ya, dulu sama kita waktu di kuliah. Wa idza dzukiral ladzina min duni, ciri orang musyrikin apabila disebut ya sesuatu selain Allah, dewa-dewa atau apalah sembahan selain Allah yang penting, maka idzahum yastabsyirun, mereka itu merasa bahagia, merasa senang. Wa qala ta'ala yasiful musyrikin alladzina yunkiruna tauhid, dan Allah juga berfirman tentang mereka orang-orang musyrikin yang mereka mengingkari tauhid, dzalikum bi annahu idza du'iyallahu wahdahu kafartum wa idza yusyrak bihi tu'minu fal hukmu lillahil aliyyil kabir, dalam surat Ghafir. Demikianlah oleh kalian bahwasanya apabila mereka itu diseru, dia ini diseru kepada Allah Subhanahu wa taala semata, dzalikum kafartum, kalian itu mengingkarinya, mengkufurinya. Akan tetapi kalau diseru untuk menyekutukan Allah, maka kalian justru malah mengimaninya, mengamininya malah. Maka hukum itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi, maha dan maha besar. Dan ayat ini kata beliau, wa hadhil ayat wa in kanat fi haqqil kuffar, dan ayat ini sekalipun memang ini ditujukan kepada orang-orang kafir, fa innaha tantabiqu ala kulli man ittasafa bi sifatihim mimman yad'una al-islam wa yuharibuna du'at at-tauhid. Ini juga sesuai, ya, layak diberikan kepada mereka orang-orang yang tersifati dengan sifat-sifat mereka dari kalangan orang-orang yang mengaku muslim, tapi mereka memerangi para dai-dai Allah yang mengajak kepada tauhid. Wa yaftaruna alaihim wa yulaqibunahum bi asma'in munaffirah. Mereka mendustakan para dai-dai ahli tauhid, dan mereka kebiasaan mereka mensifati atau menjuluki para dai-dai ini dengan julukan-julukan yang membuat manusia itu lari darinya, sebagai radikal, sebagai apalagi banyak sekali, ya, dengan sematan-sematan yang memang membuat manusia lari dari para dai-dai ini. Liyasuddun nas anhum, supaya menghalang, agar manusia terhalangi dari para dai-dai ini, jangan ikutan mereka, kata mereka. Wa yunaffiruhum minat tauhid alladzi ba'atha Allahu ar-rusula min ajlihi, dan mereka berusaha menjauhkan diri atau lari dari tauhid di mana Allah Ta'ala mengutus para rasul karena ini. Wa min haula man yasma'u talabad du'a min Allah fala yakhsha. Di antara mereka ada sebagian, ada yang berdoa meminta kepada Allah nggak bisa khusyuk, dia salatnya nggak bisa khusyuk, nggak tenang dia. Fa idza sami'ad du'a min ghairillah qatala bil madad minar rasul awil awliya
khasya'a wastabsyar. Tapi kalau justru malah ketika diminta atau dengar atau sedang berdoa, mendengar orang doa kepada selain Allah, seperti meminta pertolongan kepada Rasul yang sudah wafat atau para wali, hatinya baru tenang, baru merasa gembira. Dan ini terjadi. Sebagian orang tidak bisa ngafal Quran kecuali di samping kuburannya Mbah Fulan. Ada seperti itu. Bahkan ada sebuah waktu perlombaan ya hafalan Quran, ada mereka sebagian orang yang tidak khusyuk murojaah Al-Quran kecuali di samping kuburan. Subhanallah, bayangkan. Apakah bermanfaat hafalannya? Tidak. Tidak ada manfaat hafalan dia. Karena apa? Karena mengingkari isi dalam Al-Quranul Karim. Fabi'sa ma yaf'alun, maka buruklah apa yang telah mereka berbuat. Demikian ayuhal ahibba rahimani wa rahimakumullah. Dalam pertemuan kali ini, semoga ini sebagai pelajaran bagi kita semua dalam berdakwah, dalam mengajak kepada kebaikan. Tentunya mesti kita bakal mengalami yang namanya hambatan. Justru ketika mengalami hambatan itu, kita justru jangan malah mundur teratur, jangan malah minder. Kita tetap hadapi dengan cara yang terbaik. Justru sebaliknya, apabila dakwah kita atau seruan kita tidak ada halangannya, kok lempeng-lempeng aja, maka justru apa? Kita justru malah curigai diri kita. Dakwah kita ini sudah benar atau belum? Sudah lurus atau belum? Sudah ikhlas atau belum? Bisa jadi dalam dakwah kita ini mungkin tersemat urusan dunia, atau kepingin daripada yang lainnya, kepingin daripada kesenangan-kesenangan dunia. Bisa jadi. Maka dari ini, ayolah hibba rahimakumullah, pelajaran bagi kita semua bahwa dalam mengajak kepada kebaikan itu mesti ada hambatannya, dan tentunya kita kudu siap dalam menghadapinya. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.